Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai standar, model, dan bahasa. Standar, model, dan bahasa. Ya. Jadi di dunia manajemen jaringan pastinya ya, ada yang namanya standar. Standar ini gunanya adalah menentukan standar-standar yang berkaitan dengan jaringan. Sebagai contoh, OSI. OSI ini dia memberikan standar bagaimana jaringan dari level aplikasi hingga level fisik itu dikategorikan. Jadi tidak dicampur antara level browser, aplikasi ya, dengan level jaringan. Ya, dia juga menentukan bagaimana komunikasi jaringan itu berlangsung antar perangkat. Kemudian ada SNMP. Dia adalah standar untuk melakukan manajemen jaringan, melakukan pemonitoring dan pemantauan dan monitoringnya. Kemudian ada TMN yang dia juga merupakan standar untuk melakukan monitoring, tetapi di sini SNMP lebih banyak digunakan dibandingkan TMN. Meskipun standarnya berbeda ya, yang dimana SNMP itu adalah standar industri, berarti setiap perangkat harus komplian atau kompatibel dengan ini. Kalau ini adalah standar internasional. Di sini dipakai tiap perangkat, ini yang dipakai di internasional. Jadi jelas beda. Kalau kita bilang tiap perangkat pasti SNMP. Kemudian ada IEEE, dia adalah standar berbagai macam jenis ya. Dari standar protokol, di situ ada kayak IEEE 802.11, 802.3, itu di bawah IEEE. Dan barulah ada web-based management yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kita lihat daripada OSI. Ya, OSI. Yang dimana dia adalah model daripada manajemen jaringan. Di dalamnya ada organisasi model, komponen jaringan, fungsi komponen, dan relasi. Kemudian ada information model yang dia adalah SMI, syntax semantik MIB ya, Management Information Base. Ada organisasi manajemen informasi yang dia berorientasikan objek. Kemudian ada CM, Transfer Syntax, Struktur Transfer atau Packet Data Unit. Itu adalah CM. Kemudian ada functional model. Dia adalah konfigurasi, monitoring, pengembangan performa, dan mengamankan informasi. Ini semua yang membentuk daripada semua network management atau manajemen jaringan. Ya, jadi manajemen alamat untuk jaringan komunikasi harus berbasiskan OSI, karena OSI itu adalah membentuk komponennya. Kita nggak bisa melakukan manajemen aplikasi dengan fisik, itu nggak bisa disamakan. Manajemen antara jaringan ya, network, dengan fisik itu juga tidak bisa disamakan. Nah, nantinya dia berisikan jaringan alamat, servis, dan manajemen bisnis daripada manajemen jaringan. Itu adalah arsitektur komunikasi. Sebagai contoh ya, dalam model organisasi di dalam manajemen jaringan ini juga sudah dijelaskan ketika kita membahas SNMP, yang dimana manajer itu adalah si klien yang minta data, agen itu yang mengumpulkan informasi dari objek. Nah, si manajer ini dia akan meminta request ke agen, karena agen yang mengumpulkan informasi, monitor alarm jika ada kesalahan dengan sistemnya, kemudian tempat aplikasi, dan pastinya user interface. Sedangkan agen sendiri tugasnya adalah merespon, menghasilkan alarm, dan mengirimkan kepada
manager. Kalau ini adalah usernya, maka agen adalah perangkatnya. Ya, agen itu perangkat. Kemudian ada objek yang dikelola. Pastinya harus ada yang dikelola. Perangkatnya apa? Entah itu switch, router, hub, itu masuk ke objek yang dikelola. Itu adalah objeknya. Di dunia manajemen jaringan sendiri, kita punya beberapa model. Kita menggunakan two tier. Ini ada 1 dan 2. Yang dimana di sini ada 2 lapis, yaitu level manager, ya manager dan objeknya. Jadi nanti manager akan melakukan query di dalam perangkatnya, ya di sini ada agennya. Karena agen itu selalu di dalam perangkat. Selalu di dalam perangkat. Ini two tier. Ini lapis 1, ini lapis 2. Ya, yang jelas objek yang tidak termanage itu tidak dimasukkan. Karena yang termanage saja yang dia masuk di sini. Ya, itu adalah to manage. Yang dimana agen membangun sampai ke elemen jaringan seperti hub dan router. Sebuah agen juga dapat mengolah banyak elemen seperti switch hub dan ATM switch. MDB adalah sebuah database fisik tadi ya, yang gambarnya di sini tadi sebelahnya manager. Dia gunanya adalah menyimpan informasi yang ada di manager tadi. Nah, kalau three tier berarti ada 3 lapis. 1 yang dia adalah murni manager, sedangkan yang lapisan yang kedua ada double agent ya. Bukan ya, 2 sisi. Dia bisa agen, bisa juga manager. Jadi dia bisa bekerja sebagai agen untuk manajer utama, atau dia bisa juga untuk manajer menjadi manajer lokal. Tetap perangkatnya tetap ada ya di sini ya. Biasanya kalau model seperti ini berarti di sini ada kontrol pusat, sedangkan ini kontrol cabang. Di sini ada manajemen cabang berarti di sini kalau kita lihat three tier. Kalau two tier berarti dia sifatnya lokal, tidak ada pusat karena satu-satunya manajer cuma ada satu. Tetapi kalau yang three tier berarti di sini ada agen atau manajer lokal yang mengurusi daerah lokalnya dan ada manajer pusat yang dia mengambil dari agen lokal. Ya, ibaratnya kayak distribusi gitulah ya. Itu cara kerjanya ini ya. Contoh dari middle level adalah remote monitoring agen, RMON, yang dia sifatnya lokal tadi biasanya. Nah, pengelolaan manajer sendiri ini menggunakan sama three tier ya. Di sini ada manager of manager atau manajer pusat, sedangkan di sini ada manajer lokal. Sama. Cuma ini bedanya ya. Ada agen NMS, Network Monitoring Service, yang dia terhubung ke database. Dia tetap bisa berlaku seperti agen untuk yang atasnya ya. Nanti datanya akan dikirimkan ke atasnya. Ya, di sini ada agen NMS yang mengelola domain, berarti dia sifatnya lokal. Barulah nanti manager of manager menyajikan pandangan yang terintegrasi dengan domain tadi. Entah kiri maupun kanan nanti akan diintegrasikan. Ya, domain bersifat geografis, jadi dia bisa lokal atau cabang. Nah, nanti di dalam NMS sendiri bisa melakukan yang namanya dual role atau peran ganda, yang dimana dua perangkat ini ya bisa menjadi agen untuk daerah kiri yang dikirimkan ke manajer kanan, atau daerah kanan yang menjadi agen untuk daerah kiri. Jadi dia sifatnya saling
membantu. Jadi kalau dia punya jaringan di sini sendiri, yang ini punya jaringan tersendiri, mereka bisa saling memonitor satu sama lainnya. Yaitu gunanya double role. Kemudian berikutnya ada SMI atau Structure of Management Information yang mendefinisikan sintaks atau penulisan informasi, ada semantik kebenaran teksnya dan informasi lainnya terkait status. Kita bisa lihat di sini. Ya. Ini adalah sintaksnya octet string. Ya, semantiknya nanti ketika dia melakukan query, ini adalah informasi mengenai statusnya. Ya, yang dimana kita lihat sistem deskripsi daripada sistem 1, dia berbentuk string octet yang hanya bisa dibaca, tetapi sifatnya adalah mandatory atau harus. Itu adalah contoh saja. Kemudian ada MIB yang sudah kita jelaskan di SNMP, yang dimana MIB ini adalah database informasi dari objek. Dia mendefinisikan relasi antar objek perangkat, ya, tetapi sifatnya bukan fisik. Nggak ada storage bentuknya, itu tidak ada. Dia hanya virtual yang dikompilasikan oleh modul manajemen. Kalau database pada biasanya kan dia ada bentuk fisiknya seperti hard disk dan itu. Tapi MIB tidak ada. MIB ini sifatnya virtual yang dikumpulkan objek perangkatnya, ketika dia dinyalakan, barulah dia dilaporkan menjadi MIB. Jadi dia nggak ada bentuk fisiknya. Nah, ini contohnya ya. Daripada MIB, kita bisa lihat targetnya, range-nya apa, SMP trap address-nya apa, community performance, dan lain-lain. Ini hanya salah satu contoh saja. Kemudian dari manajemen database sendiri ya, karena MIB ini dia tidak punya fisik, makanya dibantu dengan MDB yang dia gunanya untuk menyimpan data yang ada di MIB tadi. Jadi ketika informasi tentang perangkatnya sudah dikumpulkan, IP dan lain-lain jenis perangkat dikumpulkan, dari MIB nanti ini bisa disimpan ke MDB. Ya. Jadi data di-query oleh manajer, ya, biasanya disimpan dulu ke MIB karena tidak selalu disimpan permanen. Nah, ketika pengen disimpan permanen, barulah dia lari ke MDB. Kalau pengen disimpan permanen. Nah, contoh objek yang dikelola saya rasa tidak perlu dijelaskan ya, karena hampir seluruh perangkat jaringan menjadi objek masuk monitoring ini. Tapi yang kalau kita lihat dari bentuk lainnya seperti program baru algoritma itu baru masuk. Kemudian ada contact person dan IP. Kalau perangkat itu pasti saya bilang 90% masuk manajemen semuanya. Termasuk switch sekalipun. Karena kan ada switch level 2, ada switch level 3, itu pasti bisa dimonitoring pakai SNMP. Nah, di dalam SNMP sendiri ada yang namanya OSI Management Information Tree. Ini adalah konten daripada SNMP itu sendiri. Isinya bisa bermacam-macam, seperti standar, ini kan ada standar ISO, ada ISO itu. Nanti di dalamnya ISO ada DOD, ya, dan ada internet. Ini ketika kalian membuka SNMP ini akan muncul seperti ini. Cuma bentuknya bukan seperti ini. Nah, di dalamnya nanti akan muncul tipenya apa, objek ID-nya apa, biasanya nomor 2.1.0 dan seterusnya. Barulah nanti deskripsinya apa. Ini yang ada di dalam SNMP. Ini bukan perspektif internet, itu bukan, tapi perspektif informasi internet di dalam SNMP.
Ini dalam SNMP. Nah, apa sih internet vs OSI? Ya, karakter OSI adalah operasi perilaku dan notifikasi model komunikasi. Itu adalah OSI yang bisa diakses seperti get, set, dan respon alarm. Internet sendiri, ya bukan internet jaringan itu bukan, tapi model internet, dia mengadopsi daripada OSI. Model internet juga mengambil dari model keamanan OSI. Ya, OSI bisa menghapus objek tadi, yang benar-benar tadi, itu bisa di-delete di OSI, tapi internet tidak bisa. Itu yang menjadi perbedaan antara model internet dan model OSI. Jadi kalau kalian lihat tadi internet itu bukan koneksi jaringan internet, itu bukan, tapi model internet yang sama dengan model OSI. Ini ya sebagai contoh ya, model komunikasi MGMT yang dimana OSI adalah operasinya. Nanti dari perangkat bisa dan manajer pun bisa melakukan request. Tolong requestkan informasi ini. Oh, ini tak kasih informasinya. Oh, ternyata ada error. Dikirimkan. Ini model komunikasi daripada manajemen OSI. Kemudian ada yang namanya transfer protokol internet berbasis SNMP, sedangkan OSI berbasis CMIP, Common Management Information Protocol, yang dimana agen tetap sama melakukan pengiriman request, tapi dilihat dari lapisannya. Kalau manajer di level aplikasi, maka yang merespon agen level aplikasi. Kalau yang ternyata level komunikasi, yang merespon adalah agen level komunikasi. Kalau yang respon meminta adalah transport layer, ya ini menjadi perbedaan ya. Kalau manajer komunikasi modul dia pakainya SNMP, kalau OSI pakainya CMIP, kalau transport layer dia dikirimkan UDP atau internet. Jadi internet itu ngirim informasi itu pakai UDP. Sedangkan kalau OSI dia pakai lapisan paling bawah. Lapisan bawah. Biasanya data link dan fisik. Ini bagaimana caranya si model-model ini berkomunikasi dengan perangkat lainnya. Kemudian juga ada yang namanya abstract syntax notation, ya, yang dimana ASN1 ini lebih dari sintaks, melainkan sebuah data sudah dapat disebut sebagai bahasa. ASN ya, bukan aparatur sipil negara, tapi abstract syntax notation, yang dimana dia ada sekumpulan aturan yang menentukan tipe data dan strukturnya. Itu abstrak. Kalau transfer sintaks, dia adalah aturan untuk komunikasi. Komunikasi, ngirim-ngirim. Kalau abstrak buat nyimpan, transfer buat ngirim. Nanti dari situ dia akan menghasilkan kode yang digunakan untuk modul manajemen. Ya, ini sebagai contohnya. Kita bisa lihat di sini, di dalam Wireshark, kita ada yang namanya source, ya, source. Ada destination, ada protokol, dan ada info. Dan ada info. Ini adalah salah satu contoh daripada sintaks tadi. Semua yang ada di sini, ya, ini ya, di data ini, semuanya dituliskan dengan berurutan, tidak sembarangan. Nanti dari data yang di bawah ini, dia akan merefleksikan yang ada di atasnya ini.
Kalau tidak percaya nanti bisa dites sendiri dengan menggunakan Wireshark. Kemudian ada yang namanya Backus-Naur form. Di sini saya tidak akan saya jelaskan terlalu detail, ya karena tidak terlalu berkaitan dekat dengan manajemen jaringan ya. Nah, BNF ini dia digunakan sebagai konstruktif ASN1 yang dia dikembangkan dari angka primitif. Ya. Yang dimana ya nomor tadi nomor yang dikonstruksikan dari digital primitif nanti akan menjadi BNF. Nah, sebagai contoh, di dalam simple arithmetic expression berarti dia adalah ekspresi untuk melakukan aritmetika sederhana itu menggunakan digit dan operator. Contoh, SAE sama dengan angka ya, SAE, OP, dan number. SAE adalah ini tadi. OP itu adalah operator ya, tanda plus, tanda min, kali, bagi itu adalah operator, sedangkan nomor adalah nomor. Ini sejadinya. Jadi memang cara penulisan SAE kita kenal biasanya kan 13 kali 2 sama dengan 26. Tapi kalau si BNF ini sama dengannya duluan. Ya, 26 sama dengan kali 13 kali 2. Nah, dalam bentuk lainnya kalau tadi matematika, kalau kita bicara soal boolean untuk assignment-nya, sama kayak tadi yang dimana sama dengannya itu duluan. Itulah ya kenapa programming ya itu juga menggunakan prinsip ini. Misal X sama dengan 15. Kalau kita coding masih seperti ini. Atau Y sama dengan 12 tambah 3. Itu coding pasti seperti ini bentuknya. Dalam bahasa apapun, entah itu PHP, Java, Kotlin, atau bahasa lainnya, selalu bentuknya seperti ini. Karena memang melihat daripada ASN tadi. Nah, misal kalau kita pengen array atau list, tetap sama, variabelnya dulu, angka sama dengan, baru dikasih datanya. Ya, itulah kenapa bahasa pemrograman selalu variabel dulu baru sama dengan. Nggak mungkin operasi dulu, 12 tambah 3 sama dengan 15, enggak. Pasti sama dengan dulu. Karena artinya apa? Di sini punya arti bahwa 15 disimpan ke X. 12 tambah 3 hasilnya disimpan ke Y. Cara membacanya seperti itu. Itulah kenapa tadi ASN digunakan untuk menyimpan daripada tadi. Ya. Ini adalah simbol saja yang dimana titik 2 sama dengan itu sama dengan ya. Garis lurus artinya OR atau ya alternatif. Minus artinya sign number atau angka tersign ya. Garis 2 adalah komentar. Tanda kurung adalah list atau array. Tanda kurung kotak adalah tag. Kurung lingkar adalah subtype alias cabang nilai. Sedangkan titik 2 itu adalah range. Tapi tidak semua dari ini itu bisa diimplementasikan di coding ya. Hanya di manajemen jaringan saja. Sebagai contoh ini. Ini hanya sebagai contoh saja. Kata kunci daripada ASN sendiri ada choice, set, sequence, of, dan null. Kalau di bahasa Indonesia kita bilangnya null ya, null.
Nul artinya tidak ada. Kalau nol itu ada, tapi kosong. Kalau nul, dia ibarat kotak, tapi tidak ada isinya apa-apa. Tidak ada kotaknya maksudnya. Kalau kosong berarti dia kotak, tapi nggak ada apa-apa. Kalau angka 1 berarti di sini ada 1 biji. Kalau 2 berarti di sini ada 2 biji. Itu adalah nol. Ini contohnya ya. Biasanya dipakai untuk manajemen jaringan, yang dimana di situ ada media index, physical address, jaringan address, dan media tipenya. Ya, bisa jadi dia adalah angka, ya, atau yang lainnya. Lihat di sininya. Kemudian ada OS fungsional model, yang dia adalah berisi manajemen-manajemen yang bisa dilakukan dengan OSI, seperti konfigurasi, parameter jaringan, alarm batas, itu adalah konfigurasi perangkatnya. Ada fault management atau deteksi kegagalan atau kesalahan, entah itu koneksinya putus atau softwarenya rusak, itu bisa muncul di sini. Kemudian ada performance management, dia memonitor kinerja daripada perangkat tersebut, dia bisa download berapa, uploadnya berapa, itu maksudnya kinerja. Kemudian ada security management, dia adalah tugasnya autentifikasi dan otorisasi, keamanan, dan akunting. Siapa sih yang suka download banyak di jaringan? Itu adalah akunting.